Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan seluruh kenikmatan yang Ia berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan pada hari ini. Yang alhamdulillah pertemuan ini insyaallah telah menjadi rutinitas kita, Bu ya. Yang kita kenal dengan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ataupun P2K2. Nah, mudah-mudahan semuanya pertemuan kita hari ini di-cover oleh malaikat-malaikat Allah dan dijadikan sebagai amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam adalah senantiasa kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar Pak? Bu, sehat? Alhamdulillah kalau sehat semuanya ya Pak ya, Bu ya. Pertama sekali saya ingin sampaikan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir menyempatkan diri di tengah kesibukan Pak ya, meninggalkan pekerjaan, ibu mungkin meninggalkan anak-anak di rumahnya. Untuk hadir pada pertemuan kelompok kita pada hari ini ataupun pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang alhamdulillah hari ini kita laksanakan secara bersama. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, yang berbahagia, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pengasuhan dan pendidikan bagi anak. Nah, dalam pengasuhan dan pendidikan bagi anak, insya Allah ada 4 hal yang akan kita bahas, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama itu adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama itu adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua insya Allah nanti akan kita bahas yaitu tentang memahami perilaku anak. Kemudian yang ketiga insya Allah kita akan bahas memahami cara anak usia dini belajar. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu insya Allah nanti kita akan bahas tentang membantu anak sukses di sekolah. Nah, jadi orang tua juga berperan nih dalam membantu anak untuk sukses di sekolah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak ini penting bagi kita? Nah, penting nggak nih kira-kira bapak ibu? Kenapa nih kalau ini penting gitu? Nah, silakan bapak-bapak, mungkin siapa ingin menjawab kira-kira seberapa penting dan kenapa ini menjadi penting begitu kan? Tentang pengasuhan dan pendidikan bagi anak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih nih, ini luar biasa Pak Musa menyampaikan dengan baik dan benar. Kita sama-sama belajar Pak ya tentang pengasuhan dan pendidikan bagi anak. Karena apa? Karena dengan mengetahui cara pengasuhan dan pendidikan bagi anak, insya Allah kita akan membuat anak lebih bahagia, membuat anak lebih berkembang, tumbuh dengan luar biasa, dan kita pun menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini insya Allah kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, dalam menjadi orang tua yang lebih baik, bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama itu kita perlu sikap dan perilaku orang tua. Nah, sikap dan perilaku orang tua ini sangat mempengaruhi nih, bapak-bapak, ibu. Sikap dan perilaku orang tua ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang baik. Nah, kita nih sebagai orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga adalah orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak akan melakukan kekerasan. Nah, kita akan bahas yang ketiga nih. Kita akan bahas secara mendalam tentang orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, ketika saya katakan hai, saya minta Bapak-bapak Ibu menjawab halo.
Ketika saya katakan halo, bapak-bapak, ibu-ibu menjawab hai. Nah, begitu. Paham ya bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, kita mulai. Hai, halo, hai, hai, halo, 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 hai. Nah, oke, luar biasa. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk kita semua. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya ada menyiapkan 2 buah video nih, Pak. Nah, ada 2 buah video. Video pertama ini kita saksikanlah dulu secara sama-sama. Nanti saya minta nih bapak-bapak ataupun ibu-ibu perwakilannya menjelaskan nih tentang apa isi dari video ini. Oke? Siap ya Pak ya, Bu ya? Oke, kita saksikan videonya dari sekarang. Ya, ini dia Pak videonya. Duh, bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah tadi video pertama. Video tentang siapa tuh ibu-ibu dan bapak-bapak? Video tentang Ibu Lili dan Agus. Jadi apa perasaan Agus tuh kira-kira Ibu Lili? Bagaimana perasaan Ibu Lili itu di awal cerita? Dalam video tadi nih kalau kita perhatikan sama-sama. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi demikian? Silakan Ibu Mila menyampaikan sesuatu. Silakan Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Mila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Mila dulu. Betul yang disampaikan Ibu Mila. Agus merasa tidak enak. Karena ngapa? Sepanjang perjalanan, ibunya diam aja gitu sepanjang perjalanan ke sekolah. Apa perasaan Ibu Lili di awal? Ibu Lili memikirkan sesuatu, memikirkan ekonominya yang sedang dulu, uang tidak ada, tapi kebutuhannya semakin banyak. Kebutuhan Agus, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi demikian? Ibu Lili memikirkannya sehingga berdampak terhadap anak-anaknya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata tanpa kita sadari ekonomi keluarga membawa dampak kekerasan. Nah, ini termasuk kekerasan tuh bapak-bapak, ibu-ibu, mendiamkan anak-anak tuh. Nah, termasuk kekerasan. Mendiamkan anak-anak sehingga anak-anak kita merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, kita sebagai orang tua perlu menyadari betul apa yang kita lakukan. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah kira-kira kesimpulan video yang pertama tadi yang kita saksikan. Nah, selanjutnya video kedua. Sama-sama. Lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama.
tolong ambilkan kain lap nak, berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Bapak Ibu, video kedua masih bercerita tentang siapa? Agus dan Ibu Lili serta adiknya Agus ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di video kedua ini terlihat kan perubahan seperti apa yang terjadi pada Ibu Lili dan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya nih ketika Agus dan Ita menumpahkan air. Mereka bermain tumpah air kan begitu ya. Itu biasa terjadi di rumah kita. Apa kita langsung marahi gitu. Nah, ini cerita Agus dan Ibu Lili. Silakan Ibu Nana. Sampaikan apa kira-kira. Ya betul. Oke, terima kasih Ibu. Jadi perubahan sikap yang terjadi pada Ibu Lili adalah dia lebih bersabar, tidak marah, kemudian mengajak anaknya untuk membersihkannya sama-sama. Dan apa yang terjadi pada anaknya? Anaknya merasa senang, bahagia, dan mengikuti ajakan Ibu Lili untuk membersihkannya bersama-sama. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, nah ini mungkin perlu kita praktekkan nanti ini pulang ke rumah. Anak kita ini jangan langsung kita marahin kan begitu ya. Nah, kita ajak dengan tidak memarahi mereka. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, itulah tadi mungkin kalau kita simpulkan secara sama-sama, Ibu Lili lebih sabar. Betul yang dikatakan Ibu Nana, Ibu Lili lebih sabar, tidak marah. Dan efeknya terhadap anak-anaknya, anak-anak mau mengikuti ajakan Ibu Lili. Nah baik, itu mungkin video kedua yang mungkin sudah kita saksikan secara bersama. Itu mungkin pada pertemuan hari ini hanya dua ini saja video mungkin yang kita saksikan secara bersama, dan inilah materi yang hari ini mungkin kita bahas dan diskusikan secara bersama. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai kesimpulan ingin kami sampaikan bahwasanya ekonomi keluarga tidaklah mempengaruhi terhadap baik buruknya perilaku orang tua gitu. Tidaklah ekonomi menentukan kita mampu menjadi orang baik, tetapi untuk menjadi orang tua baik hanya dengan menahan emosi saja sudah cukup begitu. Tentunya juga yang kedua, ini adalah cara yang keempat. Cara yang keempat untuk menjadi orang tua yang baik dengan bertutur kata, berperilaku dengan penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan bersama, apa yang kita diskusikan bersama membawa manfaat dan mampu kita aplikasikan di rumah kita masing-masing. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan jika ada. Bapak, ibu? Oke baik, kalau tidak ada, saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Insya Allah bulan depan kita akan kembali bertemu membahas tentang materi selanjutnya, masih dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak, yaitu memahami perilaku anak. Nah jangan sampai nggak datang nih bapak-bapak ibu, karena di materi tentunya lebih seru nih. Baik bapak-bapak ibu-ibu, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta